Dan saya percaya dan yakin, apa yang terjadi di Perancis ini, insya Allah tidak lama lagi akan Allah hadirkan hikmah-hikmah di balik kehinaan yang terjadi ini. Akan Allah hadirkan ribuan orang, bahkan insya Allah jutaan orang yang akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menurut saya yang terjadi di Perancis ini, keputusan dari pemerintahan Perancis yang didukung oleh Presiden Perancis ini, semua berdasarkan dengan kesakitan hati mereka terhadap kejayaan Islam. Mereka sudah mendapatkan kehinaan dengan seorang wanita yang diselamatkan dari negara Mali, dan didatangkan dan langsung disambut oleh Presiden Perancis di bandara dengan pesawat pribadi, dan kemudian dia menyampaikan, nama saya Maryam dan sudah saya menjadi orang Islam, seorang wanita yang usia 75 tahun. Sudah dari situ mulai langkah kesakitan hati mereka terhadap kejayaan Islam dan kesuksesan Islam. Islam itu pasti dan yakin akan berjaya. Kita mau terlibat dalam kejayaan Islam, maupun kita tidak terlibat. Kita ikut mengikuti akhlak Nabi Muhammad dan mempraktik akhlak Nabi Muhammad, maupun kita tidak ikut. Semua tambah Allah menunggu pertolongan kita. Allah akan menolong agamanya, karena Allah telah menjanjikan sebagaimana di surah As-Saff, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka berupaya memadamkan cahaya Allah, memadamkan cahaya Rasulullah, memadamkan cahaya Al-Quran. Tapi kata Allah, wallahu mutimmu nurihi. Di qiraat, wallahu mutimmu nurahu walau karihal kafirun. Akan Allah sempurnakan cahaya agamanya di muka bumi, walaupun orang kafir membencinya. Tinggal tugas kita, maukah kita terlibat dalam kejayaan Islam? Maukah kita terlibat dalam menolong agama Islam? Karena agama Islam pasti ditolong oleh Allah. Kita mau tidak mau, kita suka tidak suka. Tapi bahagialah seorang yang namanya di situ tertulis dalam sejarah memperjuangkan Islam, dan dia termasuk orang-orang yang menolong agama Islam dan juga menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sederhana sekali jamaah sekalian. Kita hanya butuh melalui ujian yang kita hadapi ini, tantangan, kehinaan terhadap umat Islam, terhadap Nabi kita Nabi Muhammad SAW, perlu kita yang muhasabah diri. Bagaimana kita harus kembali membangkitkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa mewujudkan kontak batin, kalau boleh saya sebutkan, kontak batin sama Rasulullah SAW. Bukan hanya melalui salawat, tapi ada orang yang bisa satu kali saja salawat, tapi bisa membawa hatinya, membawa jiwanya, bahkan meneteskan air matanya, karena dia merasakan salawatnya sedang didengar oleh Rasulullah, salamnya sedang dijawab oleh Rasulullah SAW. Itu yang kita butuhkan, menwujudkan kontak batin sama Rasulullah SAW dalam bersikap kita sehari-hari. Saya bawakan satu kisah jamaah sekalian. Ada seorang pemuda, yang pernah bertemu dengan gurunya, dan dia minta amalan supaya bisa mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gurunya memberikan amalan, salawat, doa, jaga puasa Isnin Kamis, jaga salat tepat waktu, jangan suka jadi masbuk. Sambil saya pernah bertanya sama seorang guru saya di Madinah. Dia menceritakan tentang gurunya. Guru beliau tidak pernah selama 40 tahun mendengar azan di luar masjid.
Coba bayangkan, 40 tahun tidak pernah mendengar azan di luar masjid. Berarti apa? Sebelum azan beliau sudah ada di masjid. Guru saya pernah bertanya sama gurunya, apa yang membuat guru begitu luar biasa memperhatikan salatnya dan memperhatikan datang ke masjid sebelum azan? Kata beliau, azan ini adalah panggilan untuk orang yang lalai dan saya tidak mau menjadi orang yang lalai. Itulah mereka yang membuktikan cintaannya kepada Rasulullah SAW, mendepankan apa yang didepankan oleh Rasulullah SAW, mengutamakan apa yang diutamakan oleh Rasulullah SAW. Seorang pemuda telah mendapatkan amalan dari gurunya, kemudian beberapa bulan kemudian bertemu kembali dengan gurunya, dan gurunya bertanya, gimana? Mudah-mudahan sudah mimpi Rasulullah. Kata seorang pemuda, belum, saya tidak berhasil. Kata guru, ya udah, kamu ikut bermalam di rumah saya saja. Insya Allah boleh mimpi Nabi Muhammad SAW. Diajak kepada rumah gurunya. Kemudian disediakan makan malam. Dan guru itu sengaja menyampaikan, menimbahkan atau menambahkan garam di atas makanan. Supaya anak muda itu ketika makan, dia merasa makanannya asing. Dan ketika dia asing, dia minta air. Kata gurunya, harus kamu habisi. Kan mau mimpi Rasulullah. Seorang pemuda kira barangkali dari segi makanan yang banyak asingnya, mudah-mudahan saya bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Itu pikirannya. Habis dia habiskan makanannya dan dia merasa haus sekali. Dan dia berpesan kepada guru, boleh nggak saya minta air? Kata gurunya, saya ambilkan air. Kemudian guru itu masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar. Anak muda itu menunggu lama-lama, saking lamanya menunggu kecapean dan akhirnya ketiduran dalam kondisi haus. Datang waktu subuh, dibangunin dia gurunya, bangun waktu salat subuh. Kemudian langsung guru bertanya sama anak muda, gimana? Apakah sudah berhasil mimpi Nabi Muhammad? Seorang muda berkata, mohon maaf, saya belum berhasil mimpi Nabi Muhammad. Guru pun heran, kamu sudah makan di rumah saya, bermalam di rumah saya, salawat sudah, puasa sudah, kok belum mimpi Nabi SAW, terus kamu mimpi apa? Kata anak muda itu, saya mimpi air. Kata guru, itu dia, karena kamu terlalu haus air, fantas terbawa dalam pikiran bawah sadar, sampai bisa membawa itu dalam mimpi. Makanya kalau kamu haus mimpi Nabi Muhammad, kalau kamu haus merindukan Nabi Muhammad, kalau kamu haus mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, kalau kamu haus mencintai Nabi Muhammad, pasti akan Nabi Muhammad berkenan. Jangankan hanya kamu bisa mimpi Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad akan berkenan menjadi mendamping dan menjadi berlindung bagimu. Mempandangi saya, boleh bisikin di hati, ya Rasulullah, ini hamba Allah sedang menirumu, makan dan minum bagi tangan kanan. Ketika kita bagi tangan kanan, jangan kita lakukan karena itu sunnah, bukan karena itu ibadah, bukan karena itu dianjurkan, tapi rasakan karena saya ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpakaian, masukin tangan kanan, baru yang kiri, mau jaketnya, mau apa saja. Kenapa saya lakukan itu? Karena ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mandi di bawah shower, ketika kita mandi, kita siram air ke sebelah kanan kita, geser, kemudian ke sebelah kiri, baru ke tengah untuk seluruh badan. Kenapa melakukan langkah-langkah itu?
karena ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk masjid, melangkah masuk masjid membawa kaki yang kanan dan kita hadirkan di kalbu kita. Memang ini semua amalan saya yakin semua kita lakukan bahkan menjadi kebiasaan. Tapi pernahkah kita hadirkan di dalam hati kita Rasulullah sedang mempandangi kita, Rasulullah sedang melihat apa yang kita lakukan. Makanya di situlah kita menunjukkan kontak batin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melangkah masuk masjid, membawa kaki yang kanan, kita boleh bisik di hati kita, ya Rasulullah, inilah hamba Allah, ingin menirumu. Baru kita melangkah masuk masjid, bagi kaki yang kanan. Ketika keluar masjid, sama juga kita hadirkan meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh jamaah sekalian, kalau kita bisa mewujudkan kontak batin sama Rasulullah, akan terwujud keindahan dalam batin kita, ketenangan dalam hati kita. Bahkan kita akan menjadi orang-orang yang mudah menjalani akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena inti dari dakwah Rasulullah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Upaya dan ikhtiar boikot, upaya dan ikhtiar memberikan surat peringatan, surat pernyataan, ini semua insya-Allah menjadi usaha dan ikhtiar membuktikan cintaan kita. Tapi tidak hanya itu yang cukup. Tidak cukup dengan hanya langkah-langkah itu. Tapi kita sudah mulai dari diri kita sendiri. Sebelum kita boikot barang-barang Prancis, sebelum kita memberikan pernyataan, sebelum kita bersikap atau menunjuk rasa, kita harus juga menunjukkan hati. Bagaimana kita bisa kontak batin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda dan kita lihat bagaimana Rasulullah mampu mengatasi masalah. Seorang pemuda datang bertemu Rasulullah SAW, menghadap Rasul di dalam masjid. Banyak para sahabat yang sedang duduk. Mereka sedang belajar langsung sama Rasulullah SAW. Dan orang pemuda ini tambah ada rasa malu, bahkan berani datang menghadap Rasulullah dan minta izin, diizinkan oleh Rasulullah untuk berzina. Allahu Akbar. Bayangkan kira-kira Bapak Ibu, kalau ada seorang pemuda datang di tengah majlis kita, di hadapan banyak orang, dan dia langsung bersama dengan guru, minta izin untuk melakukan zina. Sampai sahabat SAW bersikap tegas. Apa kata Rasulullah? Biarkan dulu. Langkah yang pertama Rasul mendekatkan anak muda kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah membisiki telinganya. Maukah saya izinkan kamu berzina? Kata anak muda, ya, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, boleh kamu berzina. Tapi ingat, ada kira-kira maukah orang-orang menzinahi ibumu? Tak mau ya Rasulullah. Kira-kira mau enggak ada orang berzina kepada istrimu? Tak mau ya Rasulullah. Kira-kira maukah orang-orang berzina dengan adikmu yang perempuan? Tak mau ya Rasulullah. Sampai begitu Rasulullah SAW membisiki di telinganya supaya orang itu sadar diri sendiri terhadap perilaku zina. Habis itu Rasulullah SAW menaruh tangan kanan di atas dadahnya dan mendoakan, Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah waghfir dzambah. Ya Allah, sucikan hatinya, jagalah kehormatannya dan lindung dan ampunilah dosanya. Apa kata pemuda itu? Demi Allah, ketika saya datang menghadap Rasulullah, yang paling aku suka di hatiku adalah berzina. Ketika saya keluar dari masjid bertemu Rasulullah SAW, yang paling aku benci adalah zina. Begitulah cara Nabi Muhammad SAW mengatasi masalah. Perlu kita bangkitkan kejujuran, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kita perlu bangkitkan dan kita tingkatkan kesabaran menghadapi tantangan. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kesabarannya yang sangat luar biasa. Kesabaran untuk menanamkan kemuliaan akhlak. Bahkan kepercayaannya yang membuat Nabi Muhammad SAW kuat sabar
karena dia mampu dan meyakini dan percaya sepenuhnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan saya percaya dan yakin apa yang terjadi di Perancis ini, insya-Allah tidak lama lagi akan Allah hadirkan hikmah-hikmah di balik kehinaan yang terjadi ini. Akan Allah hadirkan ribuan orang, bahkan insya-Allah jutaan orang yang akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari sikap dan akhlak yang mulia yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat kepadaku hari kiamat orang-orang yang paling mulia akhlak. Jangankan hanya kehinaan Rasulullah SAW yang kita merasa begitu sangat dalam menyakiti kita. Tapi mohon maaf, kalau kita muhasabah diri dan kita melihat perbuatan kita, jangan kita mungkin tidak sadar kita menyakiti diri sendiri. Tapi mohon maaf, perbuatan kita yang mendahului sikap-sikap kita adalah kita duluan menyakiti Rasulullah SAW. Kalau di Perancis menyakiti kita, tapi kita yang duluan menyakiti Rasulullah SAW. Kira-kira mana yang lebih parah? Menyakiti Rasulullah atau Perancis menyakiti kita? Makanya jamaah sekalian, ayo mari kita sama-sama bersatu. Menanamkan kejujuran di antara kita. Menjaga kebersamaan dan kebersatuan. Boleh ada berbeda pandangan. Boleh ada berbeda pendapat. Tapi kita harus belajar saling menghormati. Kita melihat contoh. Contoh sederhana Bapak Gubernur. Berapa kali dicaci maki. Berapa kali dibuka kekurangannya. Berapa kali dibuka aibnya. Berapa kali dibicarakan berbagai macam. Kalau dia hanya setiap ada orang menghina, mencaci maki dan dia dihentikan perjuangannya dan dia stop dan dia bersikap sakit hati terhadap kehinaan itu, Jakarta tidak akan maju dan mendapatkan ratusan atau puluhan, bisa ratusan penghargaan yang didapat oleh seorang gubernur DKI Jakarta. Saya yakin apa yang beliau dapat, dia hanya memberi yang terbaik. Karena kita tahu dan kita belajar, tidak semua orang suka. Dan tidak semua orang pasti mau apa yang kita berjuangkan. Makanya kita terus, sebagaimana kata orang terdahulu, wal qafilatu tasir wal kilabu tambuh. Biarpun perjuangan kita terus berlanjut dan perjuangan kita terus berjalan, walaupun anjing-anjing itu bersuara keras untuk menjatuhkan kita, biarkan aja. Biarkan aja. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan kita terus memperjuangkan yang terbaik, usaha yang terbaik dan sikap yang terbaik untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan kita memilih hanya yang biasa-biasa. Tapi kalau kita ingin menunjukkan cintanya luar biasa kepada Rasulullah, kita tunjukkan juga sikap yang luar biasa, akhlak yang luar biasa, dan juga perbuatan yang luar biasa terhadap orang muslim, terhadap non-muslim. Karena menurut saya, yang akhlak Nabi Muhammad yang kita terapkan dalam kehidupan kita, itu dakwah bil hal. Tidak perlu kita punya banyak ilmu. Tidak perlu jadi ustaz. Hanya dengan akhlak bil hal, kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan terpilih menjadi orang terdekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri sebuah pesan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa sama kita. Setiap langkah doanya pasti mendoakan kita. Bahkan ketika Rasulullah SAW habis telah memakamkan seorang sahabat, Rasulullah SAW duduk dan menunjukkan rasa kesedihannya dan meneteskan air mata. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Ada apa? Apa yang terjadi? Apakah ada sebuah peristiwa yang terjadi yang kami belum bisa mempandanginya dan tidak bisa melihatnya? Kata Rasulullah, tidak. Walakinni tadhakkartu ikhwani. Tidak ada apa-apa, cuma saya baru saja ingat saudaraku. Kata sahabat, kami bukan saudaramu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalian adalah sahabatku. Tapi saudaraku, orang-orang yang datang setelahku, mereka mencintai aku. Mereka percaya kepada apa yang saya bawa. Dan mereka siap membelaku, menurbangkan darahnya,
menurbangkan hartanya, menurbangkan segalanya untuk aku walaupun mereka belum bertemu dengan aku. Saya mengambil pelajaran dari cerita ini. Rasulullah saja merindukan kita. Sambil Rasulullah SAW menitiskan air mata untuk bertemu dengan kita. Sambil Rasul berpesan kepada sahabat, tolong sampaikan kepada mereka, aku menunggu mereka di hadapan pintu surga. Dan aku akan bagikan air Kautsar, min ma'il Kautsar. Barang siapa yang sekali minum dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan haus selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu, jangan ada di antara kita yang terhalang bertemu Nabi Muhammad. Jangan ada di antara kita orang-orang yang dijauhkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita umat Islam mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, seluruh manusia yang muslim maupun non-muslim, apapun agamanya dari sejak Adam alaihi salam sampai akhir manusia, semuanya mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sebagai umatnya, apalagi kita sebagai orang-orang yang memperjuangkan dan melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sampai kita orang-orang yang mengecewakan Nabi Muhammad. Jangan sampai kita orang-orang yang terhalang bertemu Nabi Muhammad. Saya ingat satu hadis Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat, As'aluka ya Rasulullah murafaqataka fil jannah. Dia tidak hanya meminta surga, tapi dia minta surga bersamamu ya Rasulullah. Aku mohon surga bersamamu. Seolah-olah ya Allah, ya Rasulullah, kalau surga tanpamu saya tidak mau. Begitu luar biasa cintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Mereka mendampingi Rasul di masa hidupnya dan mereka ingin mendampingi Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jamaah sekalian, mari kita sama-sama bangkitkan. Jangan kita hanya berakhlak mulia di luar rumah, tapi banyak sekali orang-orang yang bermasalah dalam rumah tangganya, yang tidak mampu menunjukkan akhlak Nabi Muhammad. Padahal Rasulullah SAW bersabda, orang laki-laki yang termulia akhlaknya adalah yang termulia akhlaknya bersama istrinya dan keluarganya. Kira-kira gimana akhlak kita bersama keluarga kita sendiri? Bagaimana akhlak kita bersama orang tua kita? Bagaimana akhlak kita bersama istri kita? Bagaimana akhlak kita bersama keluarga besar kita? Bagaimana akhlak kita bersama tetangga-tetangga kita? Orang-orang yang dekat sama kita. Kalau mereka tidak bisa merasakan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad dalam diri kita, apalagi orang yang di posisinya jauh. Makanya mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua menjadi orang-orang bukan hanya yang mencintai Nabi Muhammad, tapi insya Allah kita semua termasuk orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua termasuk orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.